Ya, buat kalian yang sedang mencari informasi mengenai orang-orang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online 360 kredit, di sini kita akan tahu ya, tepatnya tahun 2025 ini penagihan DC dari 360 kredit. Sebelumnya di sini kita juga akan review aplikasinya buat teman-teman yang mungkin ingin tahu besar kecilnya bunga di aplikasi pinjaman yang satu ini. Dan untuk aplikasi 360 kredit, setelah saya cek di website resmi OJK, aplikasi ini namanya ada dalam jajaran daftar, artinya masih resmi. Dan kalian juga bisa melihat produk pinjaman mulai dari bunga kecil besarnya di bagian sini, deskripsinya ya. Ini aplikasi memang mencantumkan nama Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga di sini untuk pasal-pasalnya hingga mengenai produk pinjamannya. Menurut kalian besar kecilnya bunganya bisa dilihat dari sini ya. Di sini untuk APR 36% per tahun. Tuh ini lumayan besar ya, 36%. Jadi kalian kalau misalnya lihat dulu dari sini, itu gak bakalan kaget nantinya setelah melakukan pinjaman nanti ditagihnya, oh kok gede, karena kalian sudah tahu. Nah kemudian untuk contoh pinjaman, total tagihan beserta bunga yang sudah dikalikan per bulannya, bisa terlihat juga dari sini. Kemudian untuk alamatnya juga, nomor CS ya, email CS terpampang di aplikasinya. Kemudian ini juga bukan nama perorangan tapi nama perusahaan. Kalau nama perorangan biasanya itu ilegal teman-teman. Kalau nama perusahaan itu resmi. Dan untuk aplikasi pinjaman online ini, saya katakan lagi bunganya lumayan besar ya. Lumayan besar. Kalian bisa pikir ulang mau jadi pinjam ataupun tidak. Nah, tetapi buat kalian yang sudah pinjam uang di aplikasi ini, kemudian telat bayar dan gagal bayar, itu dari teman-teman lainnya banyak juga ya bocorannya. Untuk penagihannya, itu ada yang didatangi oleh DC lapangan, ada juga yang aman aja. Artinya hanya teror telepon ataupun penagihan lewat chat WA saja. Kalau misalnya dari chat WA-nya itu ada kata-kata kasar, ancaman mau sebar data, tenang aja, itu gak bakalan mereka lakukan. Artinya DC-nya gak bakalan turun. Kalau misalnya penagihan lewat telepon lewat WA kasar, artinya DC-nya gak turun. Justru sebaliknya, kalau baik-baik biasanya turun. Kayak gitu teman-teman. Nah untuk aplikasi ini memang menyediakan limit yang lumayan besar ya, hingga 80 juta, artinya kebanyakan sih dari DC-nya yang saya terima dari teman-teman ya yang ditagih itu baik-baik, sopan-sopan, karena mereka juga menyayangkan ya, limitnya udah ngasih besar, kemudian terdaftar di OJK dan AEPI juga kan, pasti akan sebisa mungkin menjaga nama baik aplikasinya. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang lain, yang berbeda, tulis aja di kolom komentar, ataupun yang menanya silahkan. Intinya aplikasi ini masih resmi, bunganya lumayan tinggi, tenornya ya itu berbeda-beda ya. Ada juga yang kecepatan ya, walaupun transparan di deskripsinya, tapi ada juga yang kecepatan teman-teman. Maka dari itu kalian harus lebih bijak lagi meminjam uang.